model standar itu belum lengkap. Jadi harus ada satu konsep yang melengkapi model standar. Nah, konsep itu adalah risalah ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena ini udah semakin mendalam ya pembahasan kita tentang fisika, jadi memang perlu kuliah-kuliah yang lebih intens lagi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang buku yang saya tulis ini. Buku ini berisi 12 paper ya, 12 makalah yang udah pernah disubmit ke publisher. Cuma karena satu dan lain hal nggak bisa terbit. Kemudian saya kumpulkan jadi satu paper, jadi satu buku ini. Judulnya Risalah Ruang dan Waktu. Nah, sebagian inti dari isi buku ini adalah di bagian awalnya bahwa buku ini memuat satu postulat baru di dalam matematika dan fisika, bahwa segala sesuatu bersifat terbatas dan berpasangan. Nah, itu nanti implikasinya akan sangat besar ya, dampak dari postulat itu akan sangat besar. Nah, salah satu dampaknya itu adalah mengenai space-time maps atau space-time line kalau dalam bahasa yang lebih dipahami, yaitu garis ruang dan waktu. Ini aja ya. Nah, kali ini mungkin mukadimah dari garis ruang waktu akan saya jelaskan ya, bahwa alam semesta itu bisa diibaratkan seperti ini ya, teman-teman. Garisnya seperti ukuran tengah ini. Ini 14 miliar tahun. Menurut pengamatan yang sudah dilakukan, bahwa timeline alam semesta itu sudah 14 miliar tahun. Nah, di sini ketika waktu sama dengan T sama dengan 1. Di sini T sama dengan 0. T sama dengan 1. Di daerah sini banyak sekali teori-teori ya, karena objek-objek alam semesta udah terbentuk di sini, jadi di sini banyak sekali teori-teori kimia, biologi, fisika, banyak di sini teori-teori. Nah, teori yang paling dasar dari kajian tentang alam semesta adalah model standar. Jadi dia itu di sini. Dalam garis ruang waktu itu model standar ada di bagian yang paling awal. Kayak gini ya. Model standar itu menjelaskan partikel-partikel yang paling dasar di ketika awal mula alam semesta terbentuk. Misalnya
Ini materi, ini partikel materi dan boson. Ini partikel pembawa gaya. Ini materi. Nah ini sejauh ini inilah teori yang paling dasar ya di dalam garis ruang waktu. Nah ini pertanyaannya adalah, kalau misalnya semua teori ini menjelaskan apa yang ada di dalam sini, nah yang di sini ini gimana cara menjelaskannya ketika sama yang di sini, ketika alam semesta belum terbentuk, jadi ketika waktu itu belum berdetak, gimana penjelasannya? Nah itu dijelaskan dalam buku ini secara eksplisit. Postulatnya ada di sini, bahwa ketika waktu sama dengan 0, ruang itu ketika waktu sama dengan ini berbeda ya. Waktu bukan matematika dari waktu, bukan awalnya bukan 0 tapi penuh. Ketika waktu sama dengan penuh, yaitu membuat semua peristiwa, semua partikel di alam semesta ya, di awal-awal waktu itu. Ruang sama dengan 0. Ruang sama dengan 0. Nah ini disebut sebagai singularitas. Simbolnya ini. Simbolnya ini. Nah ini simbol singularitas ya. Di masa awal-awal sebelum waktu berdetak, ruang itu sama dengan 0, jadi belum mulai menghitung. Kemudian waktu sama dengan penuh. Ini disebut sebagai singularitas. Nah ketika waktu mulai berdetak, di model standar itu bahkan presisinya sampai seper berapa juta gitu, seper juta detik. Di model standar itu presisinya bisa sampai seper juta detik. Itu bisa diprediksikan partikel-partikel apa aja yang terbentuk di sini. Masalahnya itu model standar nggak menjelaskan bagaimana partikel ini terbentuk, dari apa gitu. Nah disitulah pentingnya dari risalah ruang dan waktu ini, bahwa sebelum semua partikel terbentuk, ruang itu 0 dan waktu itu penuh. Maksudnya adalah semua peristiwa, semua aktivitas yang ada nanti di dalam sini itu sudah terekam di awalnya itu. Simbolnya seperti ini. Mungkin kalau dalam bahasa sains itu masih sangat asing ya, tapi kalau di bahasa agama itu ya, bahwa takdir alam semesta itu sudah ditentukan di awalnya, yaitu dalam bentuk T sama dengan penuh. Jadi ketika ini mulai berdetak, waktu mulai berdetak, ruang mulai meluas, objek-objek itu baru muncul. Nah ya, partikel yang paling dasar, karbon dan boson itu. Kemudian nanti di sini ada atom, nanti di sini ada planet, ada bintang, ini astronomi, ada galaksi di sini. Nah di situ timeline yang di bagian sini itu sudah nggak fundamental lagi. Maksudnya itu ilmu yang sudah aplikatif ya, sudah nggak fundamental. Yang paling fundamental itu ya di bagian awal-awal ini, itu model standar dan risalah ruang dan waktu itu. Nanti ketika waktu sudah mentok,
sudah nol, sudah habis gitu. Jadi semua aktivitas objek-objek dalam semesta itu sudah berlalu, sudah habis. Ruangnya itu, waktunya sudah habis, ruangnya itu sudah habis juga. Nah, ketika itu disebut sebagai freezing universe. Freezing universe. Nah, itu ada di bagian sini. Oke. Garis ruang dan waktu secara umum seperti ini ya, tapi ini bisa dijelaskan, didetailkan sangat banyak ya, mungkin jutaan buku nggak habis untuk mendetailkan ini, karena semua pengetahuan itu ada di dalam sini. Nah, masalahnya manusia itu belum tahu ini apa, ini apa. Nah, ini buku ini mengambil peran menjelaskan ini dan ini. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti di bagian-bagian di kuliah-kuliah selanjutnya akan dijelaskan bagaimana matematika yang lebih lengkap lagi, kemudian bagaimana konsep-konsep ruang dan waktu yang benar menurut postulat yang ada di dalam buku ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Jadi di bagian akhir dari kuliah ini saya ingin mengatakan bahwa model standar itu belum lengkap. Jadi harus ada satu konsep yang melengkapi model standar. Nah, konsep itu adalah risalah ruang dan waktu. Demikian ya teman-teman. Kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan itu di masa-masa yang akan datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.